Alhamdulillah bila nihaya wa syukran bila ghaya thumma salatu ala rasulillah amma ba'd. Para wadam, para ikhwan, para muhibbin tariqah Tijan radhiyallahu anhu yang sangat-sangat saya cintai. Ternyata diwajibkan untuk ngaji ini katanya seperti tadi. Ngaji apa tadi? Oke, para hadirin rahimakumullah, tadi disebutkan bahwa salah satu judulnya Syekh Baidawi ada yang diserahkan dari Maroko. Kebetulan itu adalah saya. Semoga bisa berangkat lagi ngajak panjenengan semuanya. Juga bisa menjalani ibadah umrah di Makkah dan juga bisa ziarah ke Madinatul Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin rahimakumullah, tadi Habib Idrus sudah menyentuh hati saya sebenarnya tadi, sesuai dengan lagunya Ari Lasso. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Kan nyanyi tapi ini. Para hadirin rahimakumullah, memang jawab beliau tadi sangat padat makna ini ya. Yang saya ingat tadi itu beliau menyampaikan bahwa ketika berguru, memorinya itu harus dilepas. Kita kosongkan dulu gitu ya. Kalau sampean nggak itikad, meskipun punya ilmu, ngelontok baca kitabnya, lebih baik Anda nggak usah ngaji di sini. Kata beliau tadi begitu. Sudah, ini bukan forum Anda ini. Forum ini adalah forum bagi mereka yang punya keyakinan-keyakinan yang spesial, punya keyakinan-keyakinan yang sangat luar biasa. Mengenai kemantapan keyakinan ini, kemarin saya juga ziarah di kota Rabat yang ada di Maroko. Di situ ada seorang wali Tijani yang bernama Sidi Arabi bin Sa'ih. Beliau yang mengarang satu kitab namanya Tughyatul Mustafid, syarahnya kitab Munyatul Murid. Sudah pernah ngaji? Sudah atau belum ini? Udah ini kayaknya sebagian, insya Allah ya. Nah, saya soal ke sana. Sebenarnya siapa beliau itu? Sidi Arabi bin Sa'ih. Ternyata beliau itu murid cucunya Sidi Syekh Tijan radhiyallahu anhu, bukan murid secara langsung. Bukan murid secara langsung. Ada kisah menarik yang terjadi sebelum beliau mengikuti thariqah Tijaniyah. Sebelumnya beliau di masa muda termasuk pemuda yang alim. Quran dihafal, hadis dihafal, semua ulum syariah dihafal, difahami, dan pada satu saat beliau rindu kepada abahnya. Ketika beliau rindu kepada abahnya, akhirnya beliau didatangi oleh abahnya yang sudah wafat itu di dalam mimpi. Jadi perlu diketahui, Arabi bin Sa'ih ini itu dilahirkan dari orang tua yang sudah sangat sepuh. Abahnya itu lebih dari 70 tahun, kurang lebih 76 tahun itu belum dikaruniai keturunan oleh Allah. Akhirnya beliau bertirakat munajat terus kepada Allah dan akhirnya lahirlah ibu Arabi bin Sa'ih. Saat itu karena beliau rindu dengan sosok ayah, rindu banget dengan orang tuanya, kemudian hadir dalam mimpi.
Ketika di dalam mimpi, abahnya itu bertanya kepada putranya tersebut, wahai anakku, kamu tak kepingin ketemu dengan Rasulullah? Kata Ibn Arabi, ketemu dengan ini adalah satu hal yang sangat aku rindukan. Apalagi ketemu dengan Rasulullah. Hadis-hadisnya saya pelajari, sirah nabawiyahnya saya pelajari, dan itu membuat saya menggebu-gebu, tak kuasa menahan rindu untuk segera bertemu dengan Rasulullah. Ternyata abahnya jawab, kalau kamu memang benar-benar ingin ketemu dengan Rasulullah, maka carilah Sidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, ikuti thariqahnya. Tiba-tiba mereka bangun, siapa ini? Nah, ternyata Sidi Syekh At-Tijani radhiyallahu anhu sudah wafat. Akhirnya mencari informasi, siapa sebenarnya Syekh At-Tijani, siapa murid-muridnya. Makanya kemudian beliau akhirnya mencari sosok yang bisa menyampaikan sanad semua muridnya kepada Syekh At-Tijani radhiyallahu anhu. Disitulah yang menjadi latar belakang bahwa beliau pada akhirnya mengikuti thariqah At-Tijaniyah. Dan ternyata betul. Setelah itu beliau dikasyaf oleh Allah, akhirnya ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sebuah kejadian yang luar biasa. Ini tentang satu rasa rindu yang sangat mendalam. Saya mau kembali lagi kepada ceritanya Habib Idrus yang tadi, bahwa seorang murid itu harus mengosongkan semua kemampuan dan kompetensinya di depan gurunya. Nah, ketika beliau menceritakan, dia langsung terlintas dalam benak saya, ini mirip kisahnya dengan Sidi Abdul Hasan Syadili radhiyallahu anhu. Sidi Abdul Hasan Syadili itu asli produk Maroko, lahirnya beliau di daerah Bumaroh. Banyak wali-wali yang lahir dari Bumaroh, makanya syekh itu banyak yang bergelar Al-Bumani. Termasuk ada seorang syekh yang mempunyai sanad sampai Imam Bukhari hingga sampai ke Rasulullah, itu Syekh Bumari yang kemarin sempat tahun lalu ada yang ke Indonesia memberikan sanad hadis musalsal secara langsung. Imam Abdul Hasan Syadili ketika itu beliau menjadi orang yang hebat, ulum syariah sudah dikuasai. Akhirnya beliau ingin mencari guru. Yang nyari guru bukan cuma kerasa tinggi. Kalau sudah jadi mencari kitab suci. Kalau Abdul Hasan Syadili akhirnya nyari guru sejati. Beliau kemudian nyari ke daerah Mauritania, ke daerah Tunisia, ke daerah Mesir, ke daerah Irak atau yang kita kenal dengan Baghdad sekarang. Sampai pada akhirnya ketika sampai di Baghdad, itu ada seorang mursyid yang mengkasyaf apa yang dilakukan oleh Abdul Hasan Syadili. Saya tahu bahwa kamu sedang mencari guru yang akan membimbingmu kemudian berukhra. Tapi ingat, ketahuilah, guru yang kamu cari itu bukan saya. Guru itu ada di negerimu sendiri. Di mana itu? Di Maghribi sana, di Maluku. Kembali ke negerimu, balik ke kampungmu. Jadi ngapain kamu sini? Sudah, kamu pulang saja. Nah, akhirnya Imam Abdul Hasan Syadili ditunjukkan satu kode-kode. Guru nanti itu ada di daerah yang seperti ini, orangnya perwatakannya seperti ini. Carilah nanti kalau kamu menemui orang
seperti itu, maka jadikanlah dia sebagai guru. Dan dia saat ini sudah menunjukkan. Jadi kamu sekarang sudah ditunggu di kampungnya, di rumahnya. Akhirnya Abdul Hasan Asy'adzili balik ke Maroko lagi. Balik kucing ini kalau orang Jawa menyebutnya. Pulang lagi ke Maroko. Setelah nyampe di Maroko, beliau nyari siapa sebenarnya guru saya ini. Keliling. Ternyata ditemukanlah satu orang yang bernama Maulai Abdul Salam Mashis, yang punya sholawat Mashisiyah. Akhirnya beliau sholawat kepada Syekh atau Maulai Abdul Salam Mashis. Ketika sholawat, beliau juga berlama Maulai Abdul Salam mengatakan kepada Abdul Hasan Asy'adzili, kamu adalah orang yang sudah saya tunggu sejak kemarin-kemarin. Kemana saja kamu ini? Ngapain kamu ini? Ternyata inilah persambungan batiniah yang kuat antara murid dengan guru. Bahkan sudah dikenal di atas, sudah dikenal di alam gaib, meskipun di nyatanya dia kenal. Apalagi dulu nggak ada Facebook, nggak ada WhatsApp, nggak ada Telegram, nggak ada medsos yang lain. Dari mana tahunya? Allah yang memberikan pengetahuan, yang memberikan info. Nah, akhirnya Abdul Hasan Asy'adzili mengajukan diri untuk sebagai murid. Kalau dalam ilmu kungfu dibilang, anggap kamu sebagai murid suhu. Untuk dijadikan murid dan Maulai Abdul Salam Mashis. Akhirnya Maulai Abdul Salam Mashis memberikan satu syarat. Oke, aku mau menjadikan kamu sebagai muridku dengan catatan kamu harus mandi dulu, bersihkan semua tubuh. Akhirnya Maulai Abdul Salam Abdul Hasan Asy'adzili mandi. Makanya di daerahnya Abdul Salam Mashis itu ada kurang lebih sekitar 500 meteran, itu ada mata air. Disitulah Abdul Hasan Asy'adzili mandi. Nah, setelah mandi, sholat lagi kepada Abdul Salam Mashis. Alhamdulillah, saya sudah suci, saya sudah bersih. Mandi lagi, disuruh mandi lagi. Perasaan kok saya disuruh mandi lagi, ini sudah mandi. Orangnya mandi lagi kan, ini perintah guru. Mandi lagi, sampai diulang yang ketiga kalinya. Akhirnya setelah mandi yang ketiga kalinya, beliau mengatakan, guru, jenengan tadi ini sudah memerintahkan saya untuk mandi, dan saya sudah melakukannya 3 kali sesuai dengan perintahkan. Lalu jenengan sekarang ini ingin saya untuk membersihkan saya lagi. Ini maksudnya apa ini? Akhirnya Maulai Abdul Salam Mashis menjawab bahwa saya tahu kamu adalah orang yang suci di jasadmu, tapi tidak di batinmu. Oleh karena itu sekarang kosongkan semua kompetensimu, kosongkan semua keilmuanmu, kosongkan semua kemampuan dan apapun yang kamu miliki. Karena ilmu tidak akan pernah masuk jika file-file yang ada di otakmu sudah penuh. Memorimu sudah penuh. Kosongkan sekarang. Nah ini makanya dalam budaya Jawa, kosongkan hatimu. Katanya Kerasakti, hati itu kosong adalah isi adalah kosong. Orang Sanjong. Dulu saya sering nonton film itu ya. Nah, di Sutong ya. Nah, Pak Hadir rahimahullah, disitulah bahwa ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh Maulai Abdul Salam bin Mashis ini gak akan bisa masuk kalau seandainya Abdul Hasan Asy'adzili masih mempertahankan keilmuan sebelumnya.
Akhirnya beliau pun bersedia, dilepaskanlah semua ilmunya. Barulah beliau mampu mendapatkan seluruh sir yang diberikan oleh Abu Salam Masyid radhiyallahu anhu. Para rahmatullah luar biasa. Oke, mengenai persambungan batiniah antara guru dengan murid, itu juga pernah terjadi pada salah seorang sahabat Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu yang bernama Muhammad bin Hirzullah. Syekh Muhammad bin Hirzullah. Syekh Muhammad bin Hirzullah ini satu ketika beliau itu bingung mengenai 3 problem, 3 masalah. Ini bisa sampai cek di kitab namanya Kasyful Hijab, halaman 290-an, kurang lebih 290-an, mungkin 291, 292 sampai 295, kurang lebih di situ. Di Kasyful Hijab karangannya Syekh Ahmad Sukairij. Di situ dijelaskan bahwa Syekh Ahmad Sukairij ini mendapatkan cerita ini dari gurunya yang bernama Syekh Abdalawi. Nah, Syekh Abdalawi itu dikasih tahu oleh putranya Syekh Muhammad bin Hirzullah ini. Jadi Muhammad bin Hirzullah punya seorang putra, kalau nggak salah namanya Abdullah. Abdullah menceritakan kepada Syekh Ahmad Abdalawi, Muhammad Abdalawi. Ceritanya abang saya itu Syekh Muhammad Hirzullah itu pernah bingung mengenai 3 problem. Karena beliau bingung dalam benaknya itu, dia ingin mencari jawaban dari gurunya yaitu Sidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Di dalam hatinya dia pikir, nanti ini harus saya tanyakan kepada Syekh Ahmad. Saya ingin jelas masalahnya ini apa ya? Jawabannya ini gimana? Pertanyaan pertama atau problem pertama yang ada dalam benaknya Muhammad Abdalawi itu adalah hukum berbekam di malam hari. Gimana hukumnya berbekam di malam hari? Yang kedua itu hukum memakai tasbih menggunakan tangan kiri. Boleh gak kalau Latifah tasbihnya pakai tangan kiri? Jadi bingung, ini hukumnya gimana? Gak sopan apa gak sah? Ada gak sopan, ada gak sah. Yang ketiga, dia bingung mengenai Imamul Mahdi Al-Muntadhar. Imamul Mahdi Al-Muntadhar, siapa sih sebenarnya beliau ini? Nah, 3 problem berarti ya. Ada 3 pertanyaan. Akhirnya beliau berangkat pengen sopan ke Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Begitu nyampe dalamnya, nyampe rumahnya, hanya itu ditemui oleh kadernya atau sahabatnya. Setelah itu beliau mengatakan maksudnya, lalu kadernya menyampaikan kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Maksudnya sama siapa Tijani? Ya, suruh masuk orang itu. Gitu. Akhirnya Syekh Muhammad bin Hirzullah ini masuk. Begitu masuk, sempat ngobrol sedikit, memperkenalkan diri sedikit, belum sempat mengutarakan apa hajatnya tadi. Ternyata Syekh Ahmad langsung ngomong atau memerintahkan kepada santrinya atau khadimnya itu, carikan saya tukang bekam. Saya ingin bekam malam ini. Kata beliau, Allah Akbar, saya belum tanya. Ternyata Syekh Ahmad Tijani sudah memberikan petunjuk bahwa beliau akan berbekam malam ini. Berarti hukum berbekam di malam hari boleh. Di dalam hatinya kalau kok cik pasir, kok tahu beliau tentang isi hati saya. Akhirnya beliau masih penasaran.
terus berkuntas pakai tangan kiri gimana ini? Dalam hatinya begitu. Tidak lama kemudian si Ahmad ngambil tasbih pakai tangan kiri. Akhirnya militer pakai tangan kiri. Dalam hatinya Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Dijawab lagi. Belum tanya ini, belum ngomong. Ternyata Syekh Muhammad Rasulullah pakai apa? Syekh Ahmad Tijani militer pakai tangan kiri. Berarti berwirid menggunakan tangan kiri itu boleh pakai tasbih. Misalnya sampai capek ini, ganti tangan kiri boleh. Dan yang terakhir, tiba-tiba Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu menceritakan tentang Imam Mahdi. Jadi beliau bercerita tentang Sultan. Siapa seorang raja yang nanti akan menjadi penyelamat umat ini. Ternyata Syekh Ahmad Tijani bercerita tentang Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi itu akan mengundang ulama-ulama, dibuka semuanya, akan dikumpulkan jadi satu, lalu diikat semuanya, akhirnya disembelih oleh Imam Mahdi. Akhirnya Syekh Muhammad bin Irzullah, saya belum nanya cerita tentang Imam Mahdi. Allahu Akbar. Para hadirin rahimakumullah, mengenai Imam Mahdi ini, nanti beliau akan menjadi ikhwan Tijani. Makanya beliau akhirnya penasaran, sempat bertanya, kalau nggak salah kepada Imam Al-Ghali Abu Thalib, ya Syekh, Imam Mahdi itu sebenarnya gimana itu nanti? Akhirnya Syekh Al-Ghali Abu Thalib bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani. Lalu Syekh Ahmad Tijani mengatakan, kalian tidak usah takut, karena Imam Mahdi nanti akan mengikuti thariqahku, akan menjadi saudara kalian, dan kalian tidak perlu khawatir nanti akan disembelih. Enggak, masa saudaranya akan menyembelih saudaranya? Tidak mungkin. Jadi dia akan mengikuti thariqahku, mengikuti thariqah Tijani. Masya Allah, luar biasa. Bahkan nanti dia akan selalu meminta kepada ikhwan-ikhwan, kepada teman-temannya untuk membacakan suratul Fatihah. Tolong bacakan saya suratul Fatihah. Tolong bacakan saya suratul Fatihah. Masya Allah. Nanti diminta sampai apa ya? Tapi jangan berharap ketemu. Soalnya nanti zaman akhir, di zaman akhir itu akan terjadi banyak fitnah ya. Tidak enak zaman nanti. Enak akhir-akhir. Awal-awal gini lah. Akhir-akhir nanti bahaya. Nah, para hadirin rahimakumullah, ini bisa terjadi kontak batiniyah antara seorang murid dengan gurunya. Itu disebabkan rasa cinta yang sangat kuat. Ini kalau dalam ilmu sugesti dan hipnoterapi, itu terjadi kekuatan dari dalam yang luar biasa antara dua insan yang berbeda. Kayak aku dan kamu. Sama-sama kuatnya. Kalau ini sama-sama saling mencintai dengan kuat, maka akan terjadi gelombang arus yang mengikat. Kalau sampai nggak percaya, sampai yang punya anak sampai mondok, kok kangen banget sama jenengan pasti sumpah gitu. Begitu dulu, ada apa sih saya kok begini? Akan ada sinyal-sinyal itu yang terkirim. Seperti lagunya tadi Dewa, angin katakan padanya bahwa aku rindu dia. Itu lagu ya. Akan terjadi ini pengiriman radar. Nah, kalau sama-sama kuatnya, radar ini akan saling nyetrum. Gurunya kangen, muridnya kangen. Kalau ini yang terjadi, Allahu Akbar, terjadi gelombang
positif yang muncul dari keduanya. Dari keduanya, misalnya didengar kangen banget sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad yang juga kangen sama didengar. Meskipun tak ada geser, angkat ke marung. Amin. Insyaallah. Tak usah pakai logika. Jadi kan juga begitu. Saking kangennya sama Rasulullah, tiap hari sholat Fatih 100 tambah 100 tambah 50 jadul kamar 260 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulil khatim lima. Tiap hari terus itu dibaca dengan penuh kekuatan yang sangat rindu kepada Rasulullah. Insya Allah dalam kondisi apapun sampai akan sampai di Madinatul Rasul.